Ini saya jelaskan serinci mungkin saat presentasi ini. Oke, mungkin saya mulai dari yang pertama, Pak. Untuk persyaratan PKL di PT CMKU Harapan Nusantara ada beberapa. Yang pertama yang sudah pasti sekolah wajib terdaftar MOU, Bapak Ibu. Jadi untuk PKL di CMKU di luar SMK yang tidak MOU dengan kami, mohon maaf kami kita masih belum bisa untuk melaksanakan PKL. Tapi jika sudah terdaftar MOU kita bisa melaksanakan PKL. Lalu untuk yang kedua, siswa pria SMK kelas 11 dan 12 untuk semua jurusan. Jadi untuk kami PKL hanya menerima siswa pria saja, Pak, Bapak Ibu. Siswa pria yang dengan kelas 11 dan 12. Lalu untuk jurusan kita bebaskan, Pak. Mau itu jurusan teknik, kendaraan ringan terkait manufaktur, teknik mesin, teknik permesinan, teknik otomotif, sampai ke teknik yang tidak ada hubungannya dengan PT CMKU, kami tidak masalah, Pak, kami menerima. Tapi ya dengan resiko, perlu diketahui juga, untuk PKL di sini kita fokusnya ke PKL Departemen Produksi ya Bapak Ibu. Jadi mungkin yang lebih cocok ya kurang lebih seperti jurusan teknik kendaraan ringan, teknik otomotif, teknik bisnis sepeda motor, teknik permesinan dan lain-lain. Tapi kalau memang dari Bapak Ibu dan siswanya juga nggak masalah dari jurusan lain mau masuk ke PT Cemko, kami pun bersedia. Lalu yang kedua, bersedia ditempatkan di Plan Cikarang maupun Kerawang. Lalu yang ketiga, ada sehat jasmani dan rohani, tinggi, tinggi dan berat badan yang ideal, tidak buta warna dan tidak berkacamata. Nah, tiga hal ini kita fokus kepada kondisi fisik masing-masing siswa Bapak Ibu. Karena kami untuk PKL di SEMKO kan memang membutuhkan fisik yang prima lah, nah, lebihnya seperti itu, fisik yang prima, yang sehat. Jadi perlu sangat sangat penting Bapak Ibu untuk siswa PKL yang PKL di sini, PKL di SEMKO dipastikan harus dalam keadaan sehat. Jadi jangan sampai ada kejadian yang seperti kejadian beberapa bulan yang lalu, ada siswa PKL ternyata punya riwayat penyakit Bapak Ibu. Mereka baru sampai di hari satu, hari kedua, ternyata tidak sanggup untuk melanjutkan PKL. Karena hal itu juga akan merugikan semua pihak, dari kami rugi, dari pihak sekolah rugi, dari siswanya pun juga rugi. Lalu yang selanjutnya untuk pelaksanaan PKL, kita kurang lebih selama 6 bulan Bapak Ibu, dengan standarnya kita 6 bulan minimal, standar minimal. Lalu harus disesuaikan dengan kalender akademik. Yang saya maksudkan dengan disesuaikan dengan kalender akademik, selama 6 bulan berikut mereka PKL, kami sangat berharap siswa PKL dapat berkomitmen penuh Bapak Ibu untuk PKL di Jemko. Jadi selama 6 bulan memang betul kami agak agak sulit mengizinkan untuk siswa-siswa hadir di beberapa acara sekolah jika memang ada. Makanya itu kami mohon jika memang ada siswa PKL yang mau masuk di Jemko, bisa disesuaikan selama 6 bulan ke depan, agar tidak bertabrakan dengan kalender akademik yang lain. Lalu selanjutnya, untuk PKL, bersedia jika menjalani sistem praktek PKL selama 3 shift. Jadi untuk PKL di Jemko kita memang mayoritas terkena shift Bapak Ibu. Shift 1, shift 2 maupun shift 3. Tapi hal itu tidak semuanya Bapak Ibu. Ada beberapa contoh PKL di departemen tertentu yang hanya mendapatkan satu shift alias non shift. Tapi memang mayoritas kita 3 shift. Makanya itu kami dari awal perlu tekankan juga untuk PKL di Jemko kita terkena 3 shift. Nah, lalu untuk alasannya kenapa sih PKL di Jemko kita perlu 3 shift? Kenapa tidak semua dibikin satu shift saja? Karena kan memang untuk permintaan PKL di Jemko cukup banyak ya Bapak Ibu. Kita kerjasama tidak hanya dari satu dua sekolah, dari Kabupaten Garut pun kita ada berapa 50, 60 atau berapa sekolahan banyak sekali ya, sampai 100-an lebih. Itu hanya di satu kabupaten Bapak Ibu. Bayangkan kita kerjasama dari ujung Jawa Timur, dari Banyuwangi sampai ujung Jawa Barat, sampai Jabodetabek sini. Maka dari itu kita menyesuaikan kebutuhan PKL, kita mau membantu untuk kebutuhan PKL dari siswa, dari SMK juga. Maka dari itu kita menambahkan kuota PKL dengan cara kita menambah praktek 3 shift. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya minta tolong untuk hal ini dapat dimengerti dan dipahami. Lalu selanjutnya menggunakan wearpack, seragam dan sepatu safety, lalu topi SMK atau PKL di dalam perusahaan. Jadi waktu
masuk PKL di Cemko sangat diharapkan dan diwajibkan memang untuk menggunakan seragam dan sepatu safety Bapak Ibu. Untuk seragamnya kita bebaskan dari seragam PKL SMK masing-masing. Jadi 1, 2, 3 SMK pasti beda-beda untuk seragam PKL-nya tidak masalah. Dan untuk sepatu itu wajib, untuk sepatu safety itu wajib, wajib menggunakan sepatu safety. Jadi waktu masuk PKL, waktu masuk perusahaan sudah harus menggunakan sepatu safety. Lalu untuk topi pun juga sama. Selanjutnya, mempersiapkan biaya transportasi ke Cikarang maupun Kerawang untuk transport keberangkatan maupun kepulangan. Lalu selanjutnya ada mempersiapkan biaya kos awal, kurang lebih 200.000 Bapak Ibu. Dan uang kos hanya bulan pertama saja. Dalam arti untuk bulan selanjutnya, untuk bulan kedua, bulan ketiga, keempat, kelima, sampai keenam, itu sudah ada uh, subsidi dari kami, dari PT Cemko. Jadi kami cuma minta untuk bulan pertama saja dipersiapkan biaya kos sebelum mereka mendapatkan tunjangan PKL dan lain-lain. Setelah itu mereka sudah kita bebaskan, tidak perlu ada pembayaran lagi. Lalu selanjutnya mempersiapkan uang pegangan selama 1 bulan sebelum mendapatkan tunjangan PKL. Karena memang saat waktu datang hari pertama PKL, mereka untuk siswa PKL pasti belum mendapat uang tunjangannya Bapak Ibu. Uang tunjangan pasti dibayarkan setiap akhir bulan. Nah maka itu kita perlu, siswa PKL perlu dipersiapkan uang pegangan dulu selama 1 bulan. Jadi untuk meminimalisir resiko uangnya kekurangan atau minimalisir resiko lain-lainnya. Oke, lalu selanjutnya ada membawa fotokopi kartu keluarga sebagai syarat administrasi. Selanjutnya ada membawa surat izin orang tua untuk melaksanakan PKL. Dan untuk surat izin sudah ada dari kami, dari pihak Semko akan kami bagikan kepada koordinator. Nanti koordinator bisa membantu share kepada sekolah-sekolah yang berminat untuk PKL. Lalu yang terakhir, wajib sudah terdaftar di BPJS Tenaga Kerja oleh masing-masing sekolah dan pembayaran ditagihkan ke Semko. Nah, untuk BPJS Tenaga Kerja ini merupakan kurang lebih adalah hal yang baru. Sebenarnya bukan BPJS-nya yang baru Bapak Ibu, karena dari awal kami sudah mendaftarkan dari program PKL sebelumnya. Hal yang baru yang saya perlu jelaskan adalah terkait sistemasi pembayaran Bapak Ibu. Jadi sebelumnya perlu saya jelaskan juga, untuk BPJS Tenaga Kerja dari Cemko, kami ada subsidi 2 program BPJS, yaitu JKM, Jaminan Kematian, lalu yang kedua JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja. Nah sebelumnya, sebelum hari ini, untuk BPJS kita full pendaftaran dari kami. Jadi sebagai contoh, ada 10 siswa atau 20 siswa yang datang untuk PKL di Cemko. Di hari pertama itu juga kami mendaftarkan BPJS kepada BPJS terkait, atau BPJS Tenaga Kerja terkait. Lalu selanjutnya kami mendapatkan tagihan yang sejumlah sekian dengan nominal sekian, lalu kami bayarkan. Itu yang pertama, itu sistemasi yang awal. Nah, untuk sistemasi BPJS TK yang berikutnya, kami ada sedikit perubahan. Jadi untuk sistemasi BPJS Tenaga Kerja yang berikutnya, kami mau untuk BPJS Tenaga Kerja sudah ada sebelum siswa PKL masuk ke PT Cemko, Bapak Ibu. Jadi sebelum hari pertama siswa PKL training, sebelum hari pertama siswa PKL masuk ke Cemko, mereka sudah terdaftar di BPJS untuk JKM dan JKK. Kenapa sih hal itu penting buat sebelum PKL kita wajibkan buat pendaftaran BPJS untuk meminimalisir resiko Bapak Ibu. Nah, kan kita juga nggak mau ya amit-amit lah, kita BPJS kan memang hanya untuk sebagai antisipasi saja, dan kita memang berharap untuk BPJS sebisa mungkin tidak terpakai kan untuk siswa-siswa, karena BPJS hanya sebagai antisipasi. Nah, tapi sebagai antisipasi itu kita perlu persiapkan jauh-jauh hari, jadi biar tidak ada keterlambatan terkait satu dan lain hal terkait administrasi jika ada kecelakaan kerja dan lain-lainnya. Itu sangat kami penting antisipasi Bapak Ibu, karena itu mampu merugikan banyak banyak pihak juga terkait ini. Lalu saya juga sudah tambahkan note di bagian bawah Bapak Ibu, untuk tagihan BPJS akan dibayarkan Cemko tiap akhir bulan bersama dengan pembayaran tunjangan PKL. Dan pembayaran akan dibayarkan pada satu rekening koordinator grup BKK. Dengan kasusnya kali ini grup BKK dari Garut. Jadi untuk tagihan BPJS, kami bayarkan sekalian dengan tunjangan PKL di akhir bulan. Jadi sudah kami rapel. Jadi
Sebagai contoh, tunjangan PKL 100.000, Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja. Tunjangan PKL contoh 100.000 untuk satu orang, kami sudah rapel dengan tagihan BPJS. Jadi 100.000 plus sekian. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk dari sekolah memang betul di awal-awal ya kurang lebih seperti bahasanya bayar dulu lah dari sekolah. Kita minta tolong buat dibayarkan terlebih dahulu untuk BPJS-nya, lalu selanjutnya di akhir bulan kami pasti bayarkan. Oke, itu untuk terkait BPJS tenaga kerja. Lalu selanjutnya untuk fasilitas PKL, kita ada beberapa fasilitas utama. Yang pertama makan di kontrakan 3 kali sehari, itu untuk siswa PKL dari luar daerah Cikarang maupun Kerawang, Bapak Ibu. Jadi untuk Kabupaten Garut pasti dapat, itu 3 kali sehari dari pagi, siang, dan sore, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu masalah untuk makanannya, untuk yang dikontrakan maupun dia libur maupun dia masuk ke PT pasti mendapatkan konsumsi. Di PT pun juga sama dapat konsumsi 1 kali sehari. Lalu selanjutnya tunjangan PKL dan BPJS tenaga kerja yang dibayarkan tiap akhir bulan. Lalu yang keempat ada untuk klinik, kita punya in-house klinik. Di Cikarang maupun Karawang kita punya masing-masing satu untuk pengecekan atau pengobatan pribadi dari siswa PKL, dan itu kami sudah gratiskan. Di Sembutan lalu ada mes. Jadi untuk keenam fasilitas ini kami tidak ada pungutan biaya sama sekali ya Bapak Ibu. Kecuali yang mes untuk hari pertama yang tadi sudah saya jelaskan, untuk bulan pertama diwajibkan membayar pribadi dulu. Tapi selanjutnya kami sudah fasilitasi. Jadi tidak ada pembayaran lagi, tidak ada potongan lagi dari kami untuk keenam fasilitas ini. Lalu selanjutnya untuk tahapan umum PKL di PTC Harapan Nusantara, untuk yang pertama kita ada briefing saat kedatangan siswa PKL H-1 training. Jadi siswa PKL kita wajibkan datang H-1 sebelum siswa PKL pertama kali masuk ke PTC. Dengan alasan mereka bisa beristirahat dulu sama 1 hari, mereka bisa briefing dulu dengan tim kami, biar saat pertama kali masuk tidak kebingungan bagaimana cara absen, bagaimana cara izin, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada pelatihan budaya senam dan praktek 7, kurang lebih 2-4 hari. Setelah ada praktek senam dan 7, siswa PKL terjun langsung ke lapangan, ke ruang produksi, kurang lebih 6 bulan, dengan jangka waktu 6 bulan. Lalu yang terakhir ada pemberian surat keterangan PKL di akhir masa PKL. Lalu selanjutnya ada beberapa departemen produksi. Kita ada 5 departemen produksi yang besar, 5 departemen utama, Bapak Ibu. Yang pertama ada Petsu, terkait pembuatan kampas rem. Lalu yang kedua ada departemen casting, terkait peleburan dan pencetakan aluminium. Lalu ketiga ada departemen machining, terkait proses pemesinan untuk pembukutan permukaan dan lubang. Lalu yang keempat ada departemen painting untuk proses pelapisan cat pada permukaan produk. Lalu yang terakhir ada departemen assembling untuk proses perakitan. Nah, tapi di luar departemen produksi ini kita masih punya departemen non-produksi yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu di sini. Tapi untuk siswa PKL kita fokusnya ke departemen produksi, yaitu kelima departemen. Lalu yang selanjutnya ada tahapan sebelum pelaksanaan PKL. Jadi untuk sebelum pelaksanaan PKL yang pertama, dari pihak JMKO kita akan merequest sejumlah siswa PKL kepada koordinator grup BPK dengan jumlah yang disesuaikan, dan jika memang dari satu grup PKK tersebut tidak mampu untuk menyanggupi jumlah siswa PKL, kami harapkan informasinya agar kami bisa mengalokasikan kuota PKL kepada PKK yang lainnya. Lalu yang kedua, koordinator grup PKK mengisi rekap data siswa PKL yang diberikan oleh JMKO. Lalu dikirim kembali kepada pihak JMKO dalam satu form Excel yang sama. Dan harap rekap data siswa dapat terisi lengkap. Lalu yang ketiga ada menginfokan nomor telepon guru pendamping untuk keberangkatan siswa PKL. Yang keempat, untuk standar mulai masa PKL kita setiap tanggal 21 ya Bapak Ibu. Setiap 21 tiap tiap bulannya. Dan jika memang ada perubahan akan diinfokan oleh pihak JEM. Selanjutnya, wajib datang H-1 sebelum hari pelaksanaan PKL untuk briefing dan istirahat. Lalu ada untuk penentuan penempatan departemen bagi siswa PKL sepenuhnya akan ditentukan oleh kami, tim HRT dan GA.
Lalu selanjutnya untuk penentuan SIP sepenuhnya ditentukan oleh Departemen Penempatan masing-masing siswa PKL. Untuk selanjutnya ini adalah tahapan saat pelaksanaan PKL, saat PKL sudah berjalan. Untuk yang pertama, sekolah yang memang mau melaksanakan monitoring langsung pada siswa PKL di perusahaan diharapkan melakukan konfirmasi maksimal H-1 kepada pihak Jemko. Jadi konfirmasi maksimal H-1 pada pihak Jemko gunanya untuk apa? Buat biar kami bisa mempersiapkan siswa PKL yang akan dimonitoring. Jadi kalau misalkan ada beberapa kasus, satu dua kasus yang tidak ada konfirmasi langsung datang ke Jemko. Nah, hal itu cukup memberatkan buat kami karena mungkin di jam tersebut atau di hari tersebut kami lagi sedang tidak ada di kantor atau lagi dinas keluar. Nah, untuk yang mendampingi kami agak kesulitan untuk mencarinya. Maka dari itu kita perlu konfirmasi maksimal H-1 biar kami bisa sesuaikan jadwal juga. Lalu yang selanjutnya, pembayaran tunjangan PKL dan BPJS akan ditransfer pihak Jemko pada koordinator BKK tiap akhir bulan dalam satu kali pembayaran. Izin tidak masuk wajib mengkonfirmasi kepada leader departemen dan tim HR. Izin pada tim HR dapat melalui WA call center. Selanjutnya, siswa tidak diperbolehkan izin di luar keperluan jobdesk perusahaan dan kesehatan, dan izin di luar dua hal tersebut, kami wajibkan untuk membuat surat pernyataan kepada departemen head masing-masing. Siswa yang ingin mengundurkan diri dari program PKL harap diinfokan kepada leader departemen dan tim HR untuk pengisian surat pengunduran diri. Dan yang terakhir, siswa yang mundur dari program PKL tanpa mengisi SPD atau kabur, tunjangan PKL akan ditahan hingga mampu melampirkan SPD atau surat pengunduran diri. Jadi untuk masalah perizinan, izin tidak masuk, izin sakit, atau untuk pengunduran diri ini yang paling penting komunikasi ya Bapak Ibu. Karena dari beberapa contoh yang terjadi beberapa akhir-akhir ini, komunikasi masih kurang kurang maksimal lah, kurang maksimal terjalin antara siswa PKL, antara sekolah, dan antara kami dari pihak sekolah. Jadi kami ingin untuk izin dan lain halnya seperti ini mampu konfirmasi kepada beberapa pihak, tidak hanya dari HR, tidak hanya dari HR aja, tidak hanya dari departemen aja. Jadi kami wajibkan kedua pihak, yaitu pertama pihak leader departemen, dan yang kedua dari tim HR juga. Dan ini WA untuk call center sudah kami sosialisasikan kepada siswa PKL, bahkan untuk pembuatan grup, kami sudah menjadikan gambar ini sebagai foto profil Bapak Ibu. Jadi sudah tidak ada bingungan lagi untuk siswa PKL mencari nomor untuk WA call center. Lalu selanjutnya adalah tahap setelah pelaksanaan siswa PKL. Untuk yang pertama, untuk standar terakhir masa PKL setiap tanggal 20, jika ada perubahan akan diinfokan pihak Jemko. Lalu untuk standar selesai masa PKL setiap tanggal 21. Jadi yang membedakan adalah pada tanggal 20 adalah hari terakhir mereka PKL, Bapak Ibu. Jadi mereka masih terakhir PKL, masih bekerja lah, masih bekerja PKL itu terakhir hari tanggal 20. Lalu hari berikutnya tanggal 21 mereka sudah selesai, mereka sudah tidak ada kewajiban lagi untuk PKL di Jemko. Lalu untuk standar pembagian surat keterangan PKL kita diestimasi antara tanggal 19 sampai tanggal 21 di antara 3 hari tersebut. Dan akan dikonfirmasi lebih lanjut jika ada perubahan. Lalu untuk siswa yang dikeluarkan atau mengundurkan diri dari PKL tidak akan mendapatkan surat keterangan PKL. Jadi salah satu kewajiban untuk mendapatkan surat keterangan PKL adalah mereka menyelesaikan akhir masa PKL-nya dengan normal. Jadi tidak resign, tidak dikeluarkan oleh kami, baru mendapatkan surat keterangan PKL. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Untuk siswa PKL yang memiliki riwayat absensi buruk akan mendapati resiko dikembalikan kepada pihak sekolah secara sepihak oleh tim HRD dan DA. Jadi riwayat absensi buruk ya sebagai contoh seperti sering alfa, sering izin tidak masuk, sering terlambat, dan lain hal sebagainya. Lalu keputusan dikeluarkan siswa PKL tidak hanya diputuskan oleh tim HR, juga dipengaruhi oleh Departemen Penempatan Siswa PKL tersebut, Bapak Ibu.
Jadi Departemen Penempatan Siswa PKL juga mempunyai hak, mempunyai hak yang sama dengan tim HR untuk mengembalikan siswa PKL tersebut kepada pihak Cebong jika memang dirasa mempunyai kasus indisipliner yang cukup buruk lah, kurang lebihnya seperti itu. Lalu yang ketiga, pihak sekolah wajib mengetahui kondisi fisik dan riwayat kesehatan siswa dan perlu dipastikan siswa berangkat PKL dalam kondisi yang sehat. Ini juga penting, sangat penting dipahami Bapak Ibu. Jadi untuk siswa PKL jangan, apalagi untuk penyakit seperti penyakit dalam ya Bapak Ibu, seperti penyakit jantung, pernapasan dan lain-lain, itu akan sangat mengganggu lah untuk PKL di kami. Lalu yang selanjutnya, perlu adanya keterbukaan dan transparansi sekolah mengenai tunjangan PKL yang akan didapatkan. Jadi untuk hal ini, karena kami mempunyai beberapa kasus, beberapa SMK yang memang ada potongan-potongan terkait tunjangan PKL yang siswa-siswa dapat, dan siswa PKL pun tidak mengetahui potongan tersebut. Nah, maka dari itu kami perlu keterbukaan dan transparansi sekolah kepada masing-masing siswa saja, Bapak Ibu. Kalau memang ada potongan 10.000, misalkan tiap bulan, atau 20.000, terkait administrasi, terkait apapun, ya kami harapkan itu sudah dijelaskan dari awal. Jadi biar siswa PKL tidak merasakan ada tidak merasakan ada gap untuk satu PKL. Lalu yang terakhir, berlaku. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya untuk terkait program PKL dari PT Cembu Harapan Nusantara. Dari Pak Gugum atau dari Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk terkait PKL ini. Iya, betul. Mungkin Pak di sesi tanya jawab dulu barangkali ada dari Bapak Ibu Kepala ataupun BKK yang mau mengajukan pertanyaan. Maka silakan di-unmute saja. Silakan Pak Badru Jia. Pak Badru silakan Pak Badru. Atur nuhun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Pak, perkenalkan saya Badru Jia dari SMK Bina Siswa Mandiri Limbangan. Saya menanya ada dua mungkin pertanyaan saya Pak. Pertama, sebelumnya terima kasih banyak. Alhamdulillah dari pengurus FKKS, dari Pak Gunggun dan kawan-kawan fasilitasi kami gitu dengan pihak PT Comko ini sangat luar biasa karena memang sekolah hari ini memang dituntut untuk bermitra dengan beberapa industri. Alhamdulillah PT Cemko terbuka gitu untuk sekolah terutama di Kabupaten Garut. Ucapkan terima kasih mungkin Pak langsung saja untuk pertanyaan pertama terkait pertama untuk bagi siswa yang ingin PKL di PT Cemko apakah ada seleksi dulu atau mungkin bisa silakan seleksinya di sekolah gitu. Jadi atau mungkin nanti ada seleksi khusus dari pihak PT Cemko sendiri gitu. Ininya terus sebelum ke pelaksanaan PKL eh, berapa bulan misalnya kita PKL mau bulan Januari. Nah, berapa jarak gitu? Jarak ditentukan eh, agar kita bisa melaksanakan PKL di PT Cemko gitu. Misalnya, nah 1 bulan atau 2 bulan konfirmasinya gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, Pak, terkait misalnya kan di sana 6 bulan. Kalau misalnya siswa kami ada yang terpakai di perusahaan Bapak gitu, apa eh, bisa dijadikan karyawan magang atau bisa diperpanjang gitu menjadi karyawan kontrak di perusahaan PT Cemko. Itu saja mungkin Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badru. Selanjutnya silakan. Mohon maaf ya Bapak dari perusahaan Semco. Kita tampung dulu 3 pertanyaan. Baru Baik, Pak. sampai Pak Badru. Selanjutnya silakan untuk Ibu Bapak atau rekan BKK yang mau bertanya. Ada 2 kesempatan lagi. Boleh raise hand atau bisa langsung bertanya juga nggak jadi masalah, Pak Irfan ya. Boleh. Ini ada pertanyaan melalui chatting Pak Gum Gum. Katanya, apakah
untuk siswa PKL diberikan kuota masing-masing dari sekolah atau bebas, katanya seperti itu. Untuk jumlah siswa mungkin ya, untuk jumlah siswanya apakah diberikan kuota dari masing-masing sekolah atau bebas? Silakan Ibu Bapak, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita dikembalikan lagi ke Pak Peter untuk menjawab pertanyaan dari Pak Badru dan juga barusan pertanyaan melalui chatting. Ya, oke, mungkin saya bisa jawab satu-satu dulu ya, Pak. Boleh, boleh Pak. Boleh. Nah, untuk yang pertama terkait seleksi ya, untuk seleksi PKL apakah ada seleksi dari kami atau tidak gitu ya. Jadi kalau dari kami sendiri sebenarnya tidak ada seleksi Bapak Ibu. Yang kami share yang paling pertama itu hanya requirement untuk siswa PKL. Requirement yang seperti ini Bapak Ibu sebentar. Nah, yang ini, yang di slide ini yang kami nanti akan apa? Yang kami akan share. Di luar ini ada juga, tapi sebagian besar sini sudah tertampung. Yang kami akan share ke koordinator grup BKK. Lalu dari sekolah masing-masing yang bisa melakukan seleksi Bapak Ibu. Seleksi terkait kesiapan siswa PKL, seleksi terkait kesehatan, dan lain-lainnya juga. Jadi kalau untuk seleksi kami cukup cukup tidak mempersulit. Untuk seleksi kami fokuskan hanya seleksi dari pihak sekolah, internal dari pihak sekolah. Lalu yang kedua untuk rekrutmen PKL-nya kapan? Nah, untuk rekrutmen PKL kita sebenarnya tergantung dari kebutuhan departemen produksi Bapak Ibu. Tapi sampai saat ini kita rata-rata untuk rekrutmen PKL masih ada tiap bulan. Oke, masih ada tiap bulan dengan kuota yang memang sudah berbeda-beda tiap bulannya. Saya nyambung juga dengan kuota siswa PKL. Jadi kami tiap bulan ada perekrutan PKL dengan kuota yang berbeda, dengan tanggal yang sama. Dengan tanggal yang sama yaitu setiap tanggal 21 masuk PKL. Nah, lalu untuk konfirmasinya kapan sih kalau misalkan bulan Januari atau bulan Februari? Kapan kami pihak Jemko akan mengonfirmasi ke koordinator grup PKL? Biasanya kalau ada kebutuhan PKL dalam satu bulan tertentu, dari kami sendiri konfirmasi pada akhir bulan sebelumnya atau pada awal bulan tersebut. Jadi sebagai contoh, kalau misalkan bulan Februari ini kami ada rekrutan PKL, kami konfirmasi di akhir bulan Desember atau di awal bulan Januari. Jadi rentangnya nggak sampai 2 bulan, nggak sampai 3 bulan, nggak sampai 1 bulan, ya 1 bulan lah Bapak Ibu. Kita rentangnya hanya 1 bulan, yaitu di awal atau di akhir bulan sebelumnya. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu kalau untuk kuota siswa PKL per SMK kita juga tidak ada. Kita hanya ada satu kuota, yaitu kuota kepada satu grup BKK Bapak Ibu. Jadi satu kabupaten Garut ini, satu BKK Garut ini kami ada kuota sebagai contoh 50 siswa. Nah, dari 50 siswa tersebut kami minta tolong buat dibagi secara adil untuk kepada tiap-tiap sekolah. Dari sekolah mana saja yang masih berminat, dari sekolah mana saja yang bersedia yang mampu mengirimkan siswa PKL. Jadi kalau untuk kuota PKL tiap-tiap SMK kami tidak ada dan bisa diatur internal masing-masing grup PKL. Oke, kurang lebih seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Satu lagi Pak, tadi kalau misalnya sudah selesai 6 bulan, eh, ada yang Oh iya, kira-kira gitu Pak, kalau ternyata siswa kami ini bagus oh gitu iya, selama PKL. oh iya, oke oke. Maaf, saya kelewatan satu, Pak. Untuk terkait selesai siswa PKL, menjalani PKL, apakah ada perekrutan magang atau bahkan bisa menjadi karyawan kontrak gitu ya? Jadi untuk kalau sampai saat ini sesuai standar kami selesai masa PKL, kami masih belum ada program yang bisa dapat langsung mereka masuk pada siswa magang. Mereka menjadi magang, ya, kami masih belum ada. Tapi, tapi di akhir masa PKL tersebut, siswa PKL bakal mendapatkan 2 surat keterangan Bapak Ibu. Yang pertama surat keterangan PKL sangat normal, yang kedua surat rekomendasi PKL. Nah, surat rekomendasi PKL itu hanya bisa didapatkan siswa dengan kondisi absensi yang baik.
Jadi sebagai contoh dari 10 siswa PKL yang sudah menyelesaikan PKL di Jemko, ya mungkin hanya satu, dua, tiga orang yang mendapatkan surat rekomendasi PKL. Nah, dan surat rekomendasi PKL tersebut dapat dia lampirkan waktu ada rekrutmen magang di PT Jemko. Yaitu sebagai kartu bypass lah Bapak Ibu, yang menandakan bahwa atas nama A sudah pernah PKL di Jemko dengan kontribusi yang baik. Nah, kurang lebihnya seperti itu kalau untuk menjadi siswa magang atau kontrak dari PKL. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan Bapak Ibu. Baik, dipersilahkan kepada BKK SMK ITERA Bani. Silakan Ibu di unmute dulu itunya. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Eh, Mohon maaf, eh, saya kan baru pertama kali ya Pak ya ini bekerja sama atau mau MOU nih. Kebetulan di SMK ITERA Bani itu kan jurusannya eh, kan tadi persyaratan PKL kan katanya di semua jurusan ya. Kan PT Cemco itu perusahaan yang menyediakan sistem rem, roda aluminium berbagai performa. Jadi dalam apa ya, otomotif atau teknik seperti itu. Nah, kebetulan di SMK ITERA Bandung tidak ada jurusan itu, ada juga animasi, kemudian peternakan, pertanian dan arsitektur. Nah, ini saya sudah bertanya ke beberapa orang apakah bisa nih SMK ITERA Bani ikut bekerja sama dengan PT Cemco ini atau tidak. Nah, alhamdulillah ini ada kesempatan saya bisa bertanya langsung kepada Bapak. Nah, seperti apa gitu. Kalau tadi di persyaratan PKL ada semua jurusan. Apakah ini teh semua jurusan apa saja atau berhubungan dengan PT Cemco ini gitu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Peter untuk dijawab aja langsung. Oh ya. Oke, jadi untuk yang saya jelaskan semua jurusan tuh betul-betul semua jurusan, Bu. Jadi mau dari jurusan animasi, jurusan peternakan, arsitektur, jurusan apa misalnya, Pertanian. ya pertanian dan lain-lainnya lah. Itu kami izinkan mereka dengan Jemko maupun mengirim file ke Jemko. Tapi memang perlu diperhatikan juga untuk penempatan departemen masuk itu kita kepada departemen produksi. Ada departemen produksi Ya, Pak. masuk termasuk kan tapi kalau dari sekolah, dari siswa, dari orang tua siswa pun tidak masalah untuk sebagai contoh jurusan animasi mau siswa PKL sih, nah itu masalah. Tapi kalau memang ya, ya kami juga nggak masalah sih, Bu Rabani. Intinya kami mengizinkan. Bapak bakal izin ini suaranya nggak jelas ya Pak ya. Apakah dia yang lain sama? Halo, halo. Mohon maaf, suara saya agak Suaranya terputus tadi ya, terputus Bu. barusan, Pak. Ya, suaranya Iya, barusan terputus. ya. Jadi intinya Bu Rabani kami perbolehkan semua SMK dengan semua jurusan kerjasama dengan Jemko maupun dari jurusan teknik yang di luar Jemko maupun teknik yang sesuai dengan Jemko kami izinkan, tapi dengan resiko tersebut. Mau nggak siswa PKL atau siswa magang masuk ke Jemko dengan resiko tidak linear dengan jurusan awalnya. Seperti itu sih. Kami nggak ada Baik, masalah. terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu. Baik, terima kasih Ibu. Ini Bapak untuk menegaskan kembali mungkinnya tadi sudah dipaparkan bahwasannya PKL-nya itu lamanya selama 6 bulan. Nah ini ada yang bertanya juga mungkin malu atau gimana ini melalui chattingan nih. Apakah bisa katanya kurang dari 6 bulan? Ini mohon
kuatkan lagi pernyataannya, Pak. Oke Pak, jadi memang standar kami di Cemku itu 6 bulan Bapak Ibu. Jadi kalau apa namanya ada pertanyaan apakah bisa di bawah 6 bulan, mohon maaf sampai sekarang kita masih belum bisa. Karena sesuai standar dari kami dari sebelum sampai sekarang pun masih kita 6 bulan. Ya, seperti itu sih. Jadi pertanyaannya apakah bisa dikurangi jadi 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan, atau bahkan 1 bulan? Sampai sekarang kita masih belum bisa. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu yang mau bertanyanya mungkin masih malu-malu mungkin ya. Jadi lewat chattingan. Iya gitu ya Ibu yang barusan atau Bapak yang barusan bertanya lewat chatting udah dijawab sama Pak Peter secara tegas dan juga meyakinkan bahwasannya dalam kurun waktu 6 bulan mutlak. Silakan bagi rekan-rekan yang lainnya yang mau bertanya. Masih ada di kolom chat, Pak Irwan itu kelihatan. Ada yang kalau 2 bulan gimana bisa nggak Pak? Ya Itu ada, masih itu ada secara berarti. secara global Pak Gum, saya bertanyanya kurang dari Oh enam iya, bulan gitu ya. siap, siap, siap. Yang kuota, Pak, yang kuota yang di kolom chat terkait kuota siswa yang PKL-nya, apakah ada batasan atau tidak? Itu udah dijawab tadi. Udah dijawab tadi. Jadi nanti sama forum yang diatur-aturnya. Ya mungkin gitu Pak Gum ya. Ya betul, betul bisa. Oh itu ada yang minta itu Pak, Peter mungkin dengan Pak Irwan, ada yang minta Ya. file presentasinya mungkin minta dikirim nanti Pak di grup. Oh ya, baik Pak. Nanti saya kirimkan via Pak Irwan ya Pak. Nanti biar Ya, Pak Irwan yang baik, menyampaikan baik. melalui grup. Oke. Sepertinya sudah cukup untuk pertanyaannya atau masih ada lagi Pak? Pertanyaan dari Pak untuk program PKL ini. Kalau yang berhubungan mungkin sudah terjawab. Kalau itu ada yang bertanya itu di kolom chat yang mengajukan MOU sebetulnya bisa saja walaupun belum ada. Karena ada beberapa sekolah Pak di Kabupaten Garut itu karakteristiknya yang belum memiliki BKK Pak. Jadi ada pertanyaannya kalau belum memiliki Hmm. BKK apakah boleh mengajukan MOU? Ya kalau MOU kan dengan sekolah bukan dengan BKK mungkin Iya, sebetulnya seperti betul. itu. Betul. Jadi masih boleh Pak itu Pak SMK Tunas Harapan itu masih boleh Pak. Masih ada Pak Irfan? Kayaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kalaupun Sudah cukup jelas Kalau mungkin ya. iya dari Mas Peter cukup ya? Oke. mohon Ya, dari izin saya mungkin Bapak sudah cukup Pak. Hmm. di sini pun ada hadir dari Ketua Forum ya Pak Oh Ajat. iya, Ketua kalau boleh Ketua, kita iya, minta sepatah dua patah kata untuk sambutan. iya. Dari Pak Ketua mungkin. Mangga Pak Ketua. Pak Irwan, Pak Ketua ada? Kalau kita izin menyampaikan yang pemagangan dulu gimana Pak Gum? Boleh, boleh Pak. Silakan Pak.